you thinking that maybe you're not different? Jangan lupa like, comment, subscribe, and share. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya sobat Mistari Channel dan juga bapak ibu hebat pendidik semua dimanapun berada. Kali ini bersama saya Mistari akan membahas rencana asesmen dalam modul ajar pada kurikulum Merdeka. Yuk kita ketahui lebih lanjut apa saja sih asesmen yang perlu bapak ibu tahu dan juga para pendidik ketahui semuanya. Oke, kita langsung saja, let's go. Oke, pertama-tama kita harus mengetahui apa itu asesmen. Jadi pada modul ajar, rencana asesmen itu Bapak Ibu perlu disertakan dalam perencanaan pembelajaran. Rencana asesmen ini dilengkapi dengan instrumen juga cara melakukan penilaiannya. Dalam dunia pedagogi dan asesmen terdapat banyak teori dan pendekatan asesmen. Bagian ini menjelaskan konsep asesmen yang dianjurkan dalam kurikulum Merdeka. Perlu dipahami bahwa asesmen adalah aktivitas yang menjadi kesatuan dalam proses pembelajaran. Asesmen dilakukan untuk mencari bukti ataupun dasar pertimbangan tentang ketercapaian tujuan pembelajaran. Asesmen adalah upaya untuk mendapatkan data atau informasi dari proses dan hasil pembelajaran untuk mengetahui kinerja peserta didik terhadap capaian pembelajaran tertentu yang selanjutnya diberikan penilaian dan evaluasi. Maka dari itu, pendidik dianjurkan untuk melakukan asesmen seperti berikut ini. Next. Oke, nah yang pertama-tama kita bahas dulu asesmen formatif. Asesmen formatif yaitu asesmen yang bertujuan untuk memberikan informasi atau umpan balik bagi pendidik dan peserta didik untuk memperbaiki proses belajar. Poin penting yang perlu kita tahu yaitu asesmen di awal pembelajaran yang dilakukan untuk mengetahui kesiapan peserta didik untuk mempelajari materi ajar dan mencapai tujuan pembelajaran yang direncanakan. Asesmen ini termasuk dalam kategori asesmen formatif karena ditujukan untuk kebutuhan guru dalam merancang pembelajaran, tidak untuk keperluan penilaian hasil belajar peserta didik yang dilaporkan dalam rapor. Untuk poin penting yang kedua, asesmen di dalam proses pembelajaran yang dilakukan selama proses pembelajaran untuk mengetahui perkembangan peserta didik dan sekaligus pemberian umpan balik yang cepat. Biasanya asesmen ini dilakukan sepanjang atau di tengah kegiatan atau langkah pembelajaran dan dapat juga dilakukan di akhir langkah pembelajaran. Nah, asesmen ini juga termasuk dalam kategori asesmen formatif. Oke, selanjutnya tujuan asesmen formatif. Penilaian atau asesmen formatif bertujuan untuk memantau dan memperbaiki proses pembelajaran serta mengevaluasi pencapaian tujuan pembelajaran. Asesmen ini dilakukan untuk mengidentifikasi kebutuhan belajar peserta didik, hambatan atau kesulitan yang mereka hadapi, dan juga untuk mendapatkan informasi perkembangan peserta didik. Informasi tersebut merupakan umpan balik bagi peserta didik dan juga pendidik. Yang pertama harus kita tahu bahwa bagi peserta didik, asesmen formatif itu berguna untuk berefleksi dengan memonitor kemajuan belajarnya, tantangan yang dialaminya, serta langkah-langkah yang perlu ia lakukan untuk meningkatkan terus capaiannya. Hal ini merupakan proses belajar yang penting untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat. Nah, yang kedua, bagi pendidik, asesmen formatif berguna untuk merefleksikan strategi pembelajaran yang digunakannya, serta untuk meningkatkan aktivitasnya dalam merancang dan melaksanakan pembelajaran. Asesmen ini juga memberikan informasi tentang kebutuhan belajar individu peserta didik yang diajarnya. Lalu kita perlu tahu juga hal-hal yang perlu diperhatikan dalam merancang asesmen formatif. Agar asesmen memberikan manfaat tersebut kepada peserta didik dan pendidik, maka beberapa hal yang perlu diperhatikan pendidik dalam merancang asesmen formatif antara lain sebagai berikut. Pertama, asesmen formatif tidak berisiko tinggi atau high stake.
Asesmen formatif dirancang untuk tujuan pembelajaran dan tidak seharusnya digunakan untuk menentukan nilai rapor, keputusan kenaikan kelas, kelulusan, atau keputusan-keputusan penting lainnya. Yang kedua, asesmen formatif dapat digunakan dalam berbagai teknik atau instrumen. Suatu asesmen dikategorikan sebagai asesmen formatif bila tujuannya untuk meningkatkan kualitas proses belajar. Yang ketiga, asesmen formatif dilaksanakan bersamaan dengan proses pembelajaran yang sedang berlangsung, sehingga asesmen formatif dan pembelajaran menjadi suatu kesatuan. Yang keempat, asesmen formatif dapat menggunakan metode yang sederhana, sehingga umpan balik hasil asesmen tersebut dapat diperoleh dengan cepat. Yang kelima, asesmen formatif yang dilakukan di awal pembelajaran akan memberikan informasi kepada pendidik tentang kesiapan belajar peserta didik. Berdasarkan asesmen ini, pendidik perlu menyesuaikan atau memodifikasi modul ajarnya dan atau membuat diferensiasi pembelajaran agar sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Nah, yang keenam, instrumen asesmen yang digunakan dapat memberikan informasi tentang kekuatan, hal-hal yang masih perlu ditingkatkan oleh peserta didik dan mengungkapkan cara untuk meningkatkan kualitas tulisan, karya, atau performa yang diberi umpan balik. Dengan demikian, hasil asesmen tidak sekedar sebuah angka. Selanjutnya, kita bahas tentang contoh-contoh pelaksanaan asesmen formatif. 1. Pendidik memulai kegiatan tatap muka dengan memberikan pertanyaan berkaitan dengan konsep atau topik yang telah dipelajari pada pertemuan sebelumnya. 2. Pendidik mengakhiri kegiatan pembelajaran di kelas dengan meminta peserta didik untuk menuliskan 3 hal tentang konsep yang baru mereka pelajari, 2 hal yang ingin mereka pelajari lebih mendalam, dan 1 hal yang mereka belum pahami. 3. Kegiatan percobaan dilanjutkan dengan diskusi terkait proses dan hasil percobaan. Kemudian pendidik memberikan umpan balik terhadap pemahaman peserta didik. 4. Pendidik memberikan pertanyaan tertulis, kemudian setelah selesai menjawab pertanyaan, peserta didik diberikan kunci jawabannya sebagai acuan melakukan penilaian diri. 5. Penilaian diri, penilaian antar teman, pemberian umpan balik antar teman dan refleksi. Sebagai contoh, peserta didik diminta untuk menjelaskan secara lisan atau tulisan, misalnya menulis surat untuk teman tentang konsep yang baru dipelajari. 6. Pada PAUD, pelaksanaan asesmen formatif dapat dilakukan dengan melakukan observasi terhadap perkembangan anak saat melakukan kegiatan bermain belajar. Yang ketujuh, pada pendidikan khusus, pelaksanaan asesmen diagnostik dilakukan untuk menentukan fase pada peserta didik, sehingga pembelajaran sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik peserta didik. Misalnya, salah satu peserta didik pada kelas 10 SMA LB fase E berdasarkan hasil asesmen diagnostik berada pada fase C, sehingga pembelajaran peserta didik tersebut tetap mengikuti hasil asesmen diagnostik, yaitu fase C. Oke, selanjutnya yang kedua mengenai asesmen sumatif. Asesmen sumatif yaitu asesmen yang dilakukan untuk memastikan ketercapaian keseluruhan tujuan pembelajaran. Asesmen ini dilakukan pada akhir proses pembelajaran atau dapat juga dilakukan sekaligus untuk 2 atau lebih tujuan pembelajaran sesuai dengan pertimbangan pendidik dan kebijakan satuan pendidikan. Berbeda dengan asesmen formatif, asesmen sumatif menjadi bagian dari perhitungan penilaian di akhir semester, akhir tahun ajaran, dan atau akhir jenjang. Selanjutnya kita bahas tentang tujuan asesmen sumatif. Penilaian atau asesmen sumatif pada jenjang pendidikan dasar dan menengah bertujuan untuk menilai pencapaian tujuan pembelajaran dan atau capaian pembelajaran atau yang biasa disebut dengan CP peserta didik sebagai dasar penentuan kenaikan kelas dan atau kelulusan dari satuan pendidikan. Penilaian pencapaian hasil belajar peserta didik dilakukan dengan membandingkan pencapaian hasil belajar peserta didik dengan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran.
Sementara itu, pada pendidikan anak usia dini, asesmen sumatif digunakan untuk mengetahui capaian perkembangan peserta didik dan bukan sebagai hasil evaluasi untuk penentuan kenaikan kelas atau kelulusan. Asesmen sumatif berbentuk laporan hasil belajar yang berisikan laporan pencapaian pembelajaran dan dapat ditambahkan dengan informasi pertumbuhan dan perkembangan anak. Fungsi asesmen sumatif. Adapun asesmen sumatif dapat berfungsi untuk alat ukur untuk mengetahui pencapaian hasil belajar peserta didik dalam satu atau lebih tujuan pembelajaran di periode tertentu. Mendapatkan nilai capaian hasil belajar untuk dibandingkan dengan kriteria capaian yang telah ditetapkan dan menentukan kelanjutan proses belajar siswa di kelas atau jenjang berikutnya. Nah, penting untuk diketahui bahwa asesmen sumatif dapat dilakukan setelah pembelajaran berakhir. Misalnya pada akhir satu lingkup materi dapat terdiri atas satu atau lebih tujuan pembelajaran, pada akhir semester, dan pada akhir fase. Khusus asesmen pada akhir semester, asesmen ini bersifat pilihan. Jika pendidik merasa masih memerlukan konfirmasi atau informasi tambahan untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik, maka dapat melakukan asesmen pada akhir semester. Sebaliknya, jika pendidik merasa bahwa data hasil asesmen yang diperoleh selama satu semester telah mencukupi, maka tidak perlu melakukan asesmen pada akhir semester. Hal yang perlu ditekankan untuk asesmen sumatif, pendidik dapat menggunakan teknik dan instrumen yang beragam, tidak hanya berupa tes, namun dapat menggunakan observasi dan performa atau praktik, menghasilkan produk, melakukan proyek, dan membuat portofolio. Termasuk dalam keleluasaan ini adalah keputusan tentang PTS atau penilaian tengah semester. Pendidik dan satuan pendidikan berwenang untuk memutuskan perlu atau tidaknya melakukan penilaian tersebut, dan pendidik perlu memahami juga prinsip-prinsip asesmen yang disampaikan tadi, di mana salah satu prinsipnya mendorong penggunaan berbagai bentuk asesmen, bukan hanya tes tertulis, agar pembelajaran bisa lebih terfokus pada kegiatan yang bermakna, serta informasi atau umpan balik dari asesmen tentang kemampuan peserta didik juga menjadi lebih kaya dan bermanfaat dalam proses perancangan pembelajaran berikutnya. Kedua jenis asesmen ini tidak harus digunakan dalam suatu rencana pelaksanaan pembelajaran atau modul ajar, tergantung pada cakupan tujuan pembelajaran. Pendidik adalah sosok yang paling memahami kemajuan belajar peserta didik, sehingga pendidik perlu memiliki kompetensi dan keleluasaan untuk melakukan asesmen agar sesuai dengan kebutuhan peserta didik masing-masing. Keleluasaan tersebut mencakup perancangan asesmen, waktu pelaksanaan, penggunaan teknik dan instrumen asesmen, penentuan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran, serta pengolahan. Nah, apabila dalam merencanakan asesmen, pendidik menggunakan modul ajar yang disediakan, maka tidak perlu lagi membuat perencanaan asesmen lagi. Namun, bagi pendidik yang mengembangkan modul ajar sendiri, maka perlu direncanakan asesmen formatif yang akan digunakan. Rencana asesmen dimulai dengan perumusan tujuan asesmen. Tujuan ini tentu berkaitan erat dengan tujuan pembelajaran. Dan juga setelah tujuan dirumuskan, pendidik memilih dan atau mengembangkan instrumen asesmen sesuai tujuan. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam memilih mengembangkan instrumen antara lain karakteristik peserta didik, kesesuaian asesmen dengan rencana atau tujuan pembelajaran, serta tujuan asesmen, dan juga kemudian penggunaan instrumen untuk memberikan umpan balik kepada peserta didik dan pendidik. Oke, berikut ini adalah contoh instrumen penilaian atau asesmen yang dapat menjadi inspirasi bagi Bapak Ibu guru pendidik semuanya. Yaitu yang pertama ada rubrik. Rubrik merupakan pedoman yang dibuat
untuk menilai dan mengevaluasi kualitas capaian kinerja peserta didik sehingga pendidik dapat menyediakan bantuan yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja. Rubrik juga dapat digunakan oleh pendidik untuk memusatkan perhatian pada kompetensi yang harus dikuasai. Capaian kinerja dituangkan dalam bentuk kriteria atau dimensi yang akan dinilai yang dibuat secara bertingkat dari kurang sampai terbaik. Yang kedua ada checklist. Checklist yaitu daftar informasi berupa data, daftar informasi, ciri-ciri, karakteristik, atau elemen yang dituju. Kemudian ada catatan anekdotal, yaitu catatan singkat hasil observasi yang difokuskan pada performa dan perilaku yang menonjol, disertai latar belakang, kejadian, dan hasil analisis atas observasi yang dilakukan. Selanjutnya ada grafik perkembangan atau kontinum. Grafik atau infografik yang menggambarkan tahap perkembangan belajar. Lalu, instrumen asesmen dapat dikembangkan berdasarkan teknik penilaian yang digunakan oleh pendidik. Di bawah ini diuraikan contoh teknik asesmen yang dapat diadaptasi oleh Bapak Ibu semuanya, yaitu ada observasi. Observasi merupakan penilaian peserta didik yang dilakukan secara berkesinambungan melalui pengamatan perilaku yang diamati secara berkala. Observasi dapat difokuskan untuk semua peserta didik atau per individu. Observasi dapat dilakukan dalam tugas atau aktivitas rutin atau harian. Yang kedua ada kinerja. Kinerja merupakan penilaian yang menuntut peserta didik untuk mendemonstrasikan dan mengaplikasikan pengetahuannya ke dalam berbagai macam konteks sesuai dengan kriteria yang diinginkan. Asesmen kinerja dapat berupa praktik, menghasilkan produk, melakukan proyek, atau membuat portofolio. 3. Ada proyek. Nah, proyek ini merupakan kegiatan penilaian terhadap suatu tugas meliputi kegiatan perancangan, pelaksanaan, dan pelaporan yang harus diselesaikan dalam periode atau waktu tertentu. 4. Ada tes tertulis. Merupakan tes dengan soal atau jawaban disajikan secara tertulis untuk mengukur atau memperoleh informasi tentang kemampuan peserta didik. Tes tertulis dapat berbentuk esai, pilihan ganda atau uraian, atau juga bentuk-bentuk tes tertulis lainnya. Yang kelima, tes lisan merupakan pemberian soal atau pertanyaan yang menuntut peserta didik menjawab secara lisan dan dapat diberikan secara klasikal ketika pembelajaran. 6. Penugasan merupakan pemberian tugas kepada peserta didik untuk mengukur pengetahuan dan memfasilitasi peserta didik memperoleh atau meningkatkan pengetahuan. Yang ketujuh, portofolio. Portofolio merupakan kumpulan dokumen hasil penilaian, penghargaan, dan karya peserta didik dalam bidang tertentu yang mencerminkan perkembangan reflektif integratif dalam kurun waktu tertentu. Nah, lalu asesmen dapat dilakukan secara berbeda di jenjang tertentu sesuai dengan karakteristiknya. Untuk jenjang PAUD, teknik penilaian tidak menggunakan tes tertulis, melainkan dengan berbagai cara yang disesuaikan dengan kondisi satuan PAUD, dengan menekankan pengamatan pada anak secara autentik sesuai preferensi satuan pendidikan. Ragam bentuk asesmen yang dapat dilakukan antara lain catatan anekdot, checklist, hasil karya, portofolio, dokumentasi, dan lain-lain. Untuk pendidikan khusus, asesmen cenderung lebih beragam karena perlu pendekatan individual. Pada pendidikan kesetaraan, asesmen mata pelajaran keterampilan dapat berbentuk observasi, demonstrasi, tes lisan, tes tulis, portofolio, dan atau uji kompetensi pada lembaga sertifikasi dan kompetensi. Sementara itu, pada SMK, terdapat bentuk penilaian atau asesmen khas yang membedakan dengan jenjang yang lain, yaitu 1. Asesmen praktik kerja lapangan atau PKL. Poin penting yang pertama, asesmen atau pengukuran terhadap capaian pembelajaran selama melaksanakan pembelajaran di dunia kerja, meliputi substansi, kompetensi, ataupun budaya kerja.
Poin penting yang kedua, asesmen dilakukan oleh pembimbing atau instruktur dari dunia kerja dan atau bersama dengan guru pendamping. Poin penting yang ketiga, hasil asesmen disampaikan pada raport dengan mencantumkan keterangan industri tentang kinerja secara keseluruhan berdasarkan jurnal PKL, sertifikat atau surat keterangan praktek kerja lapangan dari dunia kerja. Poin penting yang keempat, mendorong peserta didik berkinerja baik saat melakukan pembelajaran di dunia kerja serta memberikan kebanggaan pada peserta didik. Yang kedua, uji kompetensi kejuruan. Poin 1, asesmen terhadap pencapaian kualifikasi jenjang 2 atau 3 pada KKNI yang dilaksanakan di akhir masa studi oleh lembaga sertifikasi profesi atau LSP P1 atau LSP 2 atau LSP 3. Panitia Teknis Uji Kompetensi atau PTUK atau satuan pendidikan yang terakreditasi bersama dengan dunia kerja. Poin kedua, dapat memperhitungkan paspor keterampilan skills passport yang diperoleh pada tahap pembelajaran sebelumnya. 3. Dapat berupa observasi demonstrasi, tes lisan, tes tulis, dan atau portofolio sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh dunia kerja, LSP, dan atau PTUK. Poin 4, hasil dari uji kompetensi adalah predikat capaian kompetensi sebagaimana ditetapkan oleh penyelenggara dan sertifikat keahlian untuk menghadapi dunia kerja. 3. Ujian unit kompetensi. Poin pertama, asesmen terhadap pencapaian satu atau beberapa unit kompetensi untuk mencapai kemampuan melaksanakan satu bidang pekerjaan spesifik. Poin kedua, ujian unit kompetensi dapat mengujikan beberapa unit kompetensi yang membentuk satu skema sertifikasi. Poin ketiga, ujian unit kompetensi dapat dilaksanakan setiap tahun atau semester oleh satuan pendidikan terakreditasi. Poin keempat, dapat berupa observasi, demonstrasi, tes lisan, tes tulis, dan atau portofolio. Poin yang kelima, mendorong pendidik melaksanakan pembelajaran tuntas atau mastery learning pada materi kejuruan. Pembelajaran tuntas dalam hal ini pembelajaran yang menekankan pada pemenuhan unit atau elemen kompetensi sesuai dengan SKKNI. Dan poin yang terakhir, hasil dari ujian unit kompetensi adalah predikat capaian kompetensi sebagaimana ditetapkan oleh penyelenggara, sertifikat keahlian, dan atau skill passport sebagai bekal menghadapi uji kompetensi keahlian di akhir masa pembelajaran. Oke, sekarang menentukan ketercapaian tujuan pembelajaran. Nah, untuk mengetahui apakah peserta didik telah berhasil mencapai tujuan pembelajaran, pendidik perlu menetapkan kriteria atau indikator ketercapaian tujuan pembelajaran. Kriteria ini dikembangkan saat pendidik merencanakan asesmen yang dilakukan saat pendidik menyusun perencanaan pembelajaran baik dalam bentuk rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP maupun modul ajar. Kriteria ketercapaian ini juga menjadi salah satu pertimbangan dalam memilih atau membuat instrumen asesmen karena belum tentu suatu asesmen sesuai dengan tujuan dan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Kriteria ini merupakan penjelasan atau deskripsi tentang kemampuan apa yang perlu ditunjukkan atau didemonstrasikan peserta didik sebagai bukti bahwa ia telah mencapai tujuan pembelajaran. Dengan demikian, pendidik tidak disarankan untuk menggunakan angka mutlak, misalnya 75, 80, dan sebagainya, sebagai kriteria. Yang paling disarankan adalah menggunakan deskripsi. Namun, jika dibutuhkan, maka pendidik diperkenankan untuk menggunakan interval nilai, misalnya 70 sampai 85, 85 sampai 100, dan sebagainya. Dengan demikian, kriteria yang digunakan untuk menentukan apakah peserta didik telah mencapai tujuan pembelajaran dapat dikembangkan pendidik dengan menggunakan beberapa pendekatan, di antaranya 1. Menggunakan deskripsi sehingga apabila peserta didik tidak mencapai kriteria tersebut, maka dianggap belum mencapai tujuan pembelajaran. 2.
menggunakan rubrik yang dapat mengidentifikasi sejauh mana peserta didik mencapai tujuan pembelajaran. 3. Menggunakan skala atau interval nilai atau pendekatan lainnya sesuai dengan kebutuhan dan kesiapan pendidik dalam mengembangkannya. Berikut adalah contoh-contoh pendekatan yang dimaksud. Contoh salah satu tujuan pembelajaran mata pelajaran Bahasa Indonesia fase C. Peserta didik mampu menulis laporan hasil pengamatan dan wawancara. Pendekatan 1. Menggunakan deskripsi kriteria. Contohnya, dalam tugas menulis laporan, pendidik menetapkan kriteria ketuntasan, yaitu laporan peserta didik menunjukkan kemampuannya menulis teks eksplanasi, hasil pengamatan, dan pengalaman secara jelas. Nah, laporan menjelaskan hubungan kausalitas yang logis disertai dengan argumen yang logis sehingga dapat meyakinkan pembaca. Nah, ini contoh deskripsi kriteria untuk ketuntasan tujuan pembelajaran. Jadi, kriteria yang pertama, laporan menunjukkan kemampuan penulisan teks eksplanasi dengan runtut. Nah, Bapak Ibu bisa memilih dan mencentang peserta didik yang dinilai itu tidak memadai atau sudah memadai. Laporan yang dibuat itu apakah sudah sesuai kriteria atau belum. Jadi silakan dikembangkan. Yang kedua, laporan menunjukkan hasil pengamatan yang jelas. Nah, misalnya ini yang dicentang tidak memadai, itu silakan bisa dicentang untuk kolom yang tidak memadai. Laporan menceritakan pengalaman secara jelas. Nah, kalau belum memadai berarti silakan dicentang untuk yang tidak memadai. Nah, yang keempat, laporan menjelaskan hubungan kausalitas yang logis disertai dengan argumen yang logis sehingga dapat meyakinkan pembaca. Nah, jika laporan yang dibuat peserta didik kita sudah menjelaskan hubungan kausalitas yang logis serta argumen yang logis juga meyakinkan pembaca, silakan dicentang untuk yang kolom memadai. Jadi kesimpulannya, peserta didik dianggap mencapai tujuan pembelajaran jika minimal 3 kriteria memadai. Jika ada 2 kriteria masuk kategori tidak tuntas, maka perlu dilakukan intervensi agar pencapaian peserta didik ini bisa diperbaiki. Pendidik dapat menggunakan rubrik ini untuk kriteria dan tujuan pembelajaran seperti contoh di atas, atau dapat pula menggunakan tujuan-tujuan pembelajaran untuk menentukan ketuntasan CP pada satu fase. Lalu pendekatan 2, menggunakan rubrik. Contohnya, dalam tugas menulis laporan, pendidik menetapkan kriteria ketuntasan yang terdiri atas 2 bagian, isi laporan dan juga penulisan. Nah, dalam rubrik terdapat 4 tahap pencapaian, dari baru berkembang, layak, cakap, hingga mahir. Dalam setiap tahapan ada deskripsi yang menjelaskan performa peserta didik. Pendidik menggunakan rubrik ini untuk mengevaluasi laporan yang dihasilkan oleh peserta didik. Nah, ini adalah contoh rubrik untuk kriteria ketuntasan tujuan pembelajaran. Jadi, kita bisa membuat tabel yaitu dengan kolom yang berisi komponen penilaian berupa isi laporan dan juga penulisan tanda baca huruf kapital. Ya, nah kita nanti bisa membuat rubrik. Nah, untuk kriteria baru berkembang, layak, cakap atau mahir. Nah, misalnya dalam isi laporan. Nah, jika pada tahap baru berkembang, peserta didik belum mampu menulis teks eksplanasi, hasil pengamatan, dan pengalaman belum jelas tertuang dalam tulisan, ide dan informasi dalam laporan tercampur, dan hubungan antara paragraf tidak berhubungan. Nah, itu bisa dijadikan acuan. Terus untuk penilaian layak, nah, jika isi laporan itu mampu menulis teks eksplanasi, hasil pengamatan, dan pengalaman secara jelas, laporan menunjukkan hubungan yang jelas di sebagian paragraf. Nah, untuk kriteria cakap, isi laporan tersebut mampu menulis teks eksplanasi, hasil pengamatan, dan pengalaman secara jelas.
Laporan menjelaskan hubungan kausalitas yang logis disertai dengan argumen yang logis sehingga dapat meyakinkan pembaca. Nah, untuk kecakapan mahir ya, kriteria mahir ini mampu menulis teks eksplanasi hasil pengamatan dan pengalaman secara jelas. Laporan menjelaskan hubungan kausalitas yang logis disertai dengan argumen yang logis sehingga dapat meyakinkan pembaca serta ada fakta-fakta yang mendukung secara relevan. Nah, selanjutnya komponen penilaian untuk yang penulisan berupa tanda baca huruf atau kapital. Untuk kriteria baru berkembang, misalnya belum menggunakan tanda baca dan huruf kapital atau sebagian besar tidak digunakan secara tepat. Dan untuk kriteria layak, misalnya sebagian tanda baca dan huruf kapital digunakan secara tepat. Nah, untuk kriteria cakap, sebagian besar tanda baca dan huruf kapital digunakan secara tepat. Nah, untuk kriteria yang mahir, jadi semua tanda baca dan huruf kapital digunakan secara tepat. Nah, itu bisa dijadikan acuan Bapak Ibu dalam mengembangkan rubrik untuk kriteria kepuasan tujuan pembelajaran. Kesimpulan, peserta didik dianggap sudah mencapai tujuan pembelajaran jika kedua kriteria tadi sudah mencapai minimal tahap cakap. Nah, jadi peserta didik sudah tuntas. Itu artinya kemampuan peserta didik dalam membuat laporan seperti yang sudah dibuat rubrik oleh Bapak Ibu guru sudah tercapai. Untuk pendekatan ketiga, menggunakan interval nilai. Nah, untuk menggunakan interval ini, pendidik dan atau satuan pendidikan dapat menggunakan rubrik maupun nilai dari tes. Pendidik menentukan terlebih dahulu intervalnya dan tindak lanjut yang akan dilakukan untuk para peserta didik. Contohnya yang A, untuk menilai yang berasal dari nilai tes tertulis atau ujian, pendidik menentukan interval nilai. Nah, setelah mendapatkan hasil tes, pendidik dapat langsung menilai hasil kinerja peserta didik dan menentukan tindak lanjut sesuai dengan intervalnya. Misal 0 sampai 40% belum mencapai remedial di seluruh bagian. Jika 41 sampai 65% belum mencapai ketuntasan remedial di bagian yang diperlukan. 66 sampai 85% sudah mencapai ketuntasan, tidak perlu remedial. Nah, untuk yang paling puncak yaitu 86 sampai 100%, itu artinya sudah mencapai ketuntasan dan perlu pengayaan atau tantangan lebih. Bila peserta didik dapat mengerjakan 16 dari 20 soal dengan bobot yang sama, maka ia mendapatkan nilai 80%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa peserta didik tersebut sudah mencapai ketuntasan dan tidak perlu remedial lagi. Lalu berikutnya, pada contoh B, pendidik dapat menggunakan interval nilai yang diolah dari rubrik. Seperti dalam tugas menulis laporan, pendidik dapat menetapkan 4 kriteria ketuntasan. 1. Menunjukkan kemampuan penulisan teks eksplanasi dengan runtut. 2. Menunjukkan hasil pengamatan yang jelas. 3. Menceritakan pengalaman secara jelas. 4. Menjelaskan hubungan kausalitas yang logis disertai dengan argumen yang logis sehingga dapat meyakinkan pembaca. Nah, perlu diketahui untuk setiap kriteria terdapat 4 skala pencapaian, yakni 1 sampai 4. Pendidik bisa membandingkan hasil tulisan peserta didik dengan rubrik untuk menentukan ketercapaian peserta didik. Nah, berikut ini contoh kriteria ketuntasan tujuan pembelajaran menggunakan interval. Ada kriteria ketuntasan, misalnya menunjukkan kemampuan penulisan teks eksplanasi dengan runtut. Nah, jika belum muncul itu dicentang pada poin 1. Jika munculnya sebagian kecil itu dicentang pada poin kedua. Dan juga jika sudah muncul di sebagian besar itu bisa dicentang pada poin yang ketiga. Nah, misal terlihat pada keseluruhan teks itu bisa dicentang pada poin yang keempat. Terus untuk laporan menunjukkan hasil pengamatan yang jelas bisa dicentang pada
poin yang ada. Nah, itu bisa disesuaikan antara rentang 1 sampai 4. Laporan menceritakan pengalaman secara jelas juga sama. Dan yang terakhir, laporan menjelaskan hubungan kausalitas yang logis disertai dengan argumen yang logis sehingga dapat meyakinkan pembaca. Nah, misal muncul sebagian kecil, yaitu kita cenderung pada poin yang kedua. Diasumsikan untuk setiap kriteria memiliki bobot yang sama sehingga pembagi merupakan total dari jumlah kriteria. Dalam hal ini 4 kriteria dan nilai maksimum. Dalam hal ini nilai maksimumnya 4. Satuan pendidikan dan atau guru dapat memberikan bobot sehingga penghitungan disesuaikan dengan bobot kriteria. Nah, setelah mendapatkan nilai baik dari rubrik ataupun nilai dari tes, pendidik dan atau satuan pendidikan dapat menentukan interval nilai untuk menentukan ketuntasan dan tindak lanjut sesuai dengan intervalnya. 0 sampai 40% itu belum mencapai remedial di seluruh bagian. 41 sampai 60% belum mencapai ketuntasan. Itu artinya remedial di bagian yang diperlukan. 61 sampai 80% sudah mencapai ketuntasan, tidak perlu remedial. Lalu 81 hingga 100% itu artinya sudah mencapai ketuntasan, perlu pengayaan atau tantangan lebih. Nah, pada contoh di atas, pendidik hanya menggunakan rubrik dan diambil kesimpulan bahwa peserta didik di atas sudah menuntaskan tujuan pembelajaran karena sebagian besar kriteria sudah tercapai. Nah, demikian pemaparan dari saya tentang rencana asesmen pada modul ajar dalam kurikulum Merdeka Belajar. Nah, silakan bisa Bapak Ibu dan Sobat Misteri semuanya kembangkan sendiri kira-kira asesmen apa yang cocok untuk ketercapaian tujuan pembelajaran yang harus dicapai oleh peserta didik kita. Nah, terima kasih sudah menonton. Hai Sobat Misteri Channel, jangan lupa like, comment, share, and subscribe ya. Tunggu video menarikku selanjutnya. Terima kasih.